Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang mungkin tidak bisa kita hitung dengan jari kita. Dan tak lupa pula salawat berserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan ditemani oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Nurul Jannah, yang akan menyampaikan pemaparan materi yaitu yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Nah, sebelumnya saya sapa dulu ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, baiklah sahabat Kukis, kita hari ini ya akan membahas tentang Isra Mi'raj dari 3 dimensi. Masya Allah, itu seperti apa Ustazah? Kami persilahkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, 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 kita ucapkan kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan lindungan, diberikan hidayah, terus tertunjuki hingga kita dapat bersama-sama menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan dapat memperjuangkannya. Alhamdulillah juga kita hari ini gitu kan masih diberikan kesempatan gitu untuk menyampaikan yang lagi apa ya di bulan ini, bulan yang selalu diperingati oleh seluruh umat muslim, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, apa kabar bunda-bunda yang dirahmati Allah dan adik-adik yang dirahmati Allah? Hari ini kita bersama-sama mungkin ada sedikit dari pandangan secara menyeluruh tentang Isra Mi'raj tadi, yang biasanya kita waktu masih kecil suka dibawa ke masjid, ya kan, Isra Mi'raj, mendengarkan bagaimana kisah-kisah kewajiban salat itu yang dari 50 menjadi hanya 5 waktu saja. Nah, seperti itu udah selalu berulang-ulang. Nah, seperti itu ya. Apalagi kesannya waktu masih kecil ya, masih senangnya ke masjid, dengarkan tausiah, sekaligus ada kuenya juga, snacknya juga, gitu ya. Nah, di sini kita membahas dari apa Isra Mi'raj itu tadi. Insya Allah semua sudah tahu ya, yaitu perjalanan Rasulullah yang mana di saat itu dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke langit, yang di situ dia bertemu dengan dengan para nabi, para rasul, ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke flashback ke belakang, apa sih sebenarnya kenapa tiba-tiba Allah tuh memberikan dia hadiah atau mukjizat yang itu dia itu diangkat gitu ke langit untuk apa gitu kan? Ternyata kalau kita sebelumnya itu Rasulullah itu dalam keadaan sedang berduka, sedang sedih. Di saat itu istrinya meninggal, begitu juga pamannya juga meninggal, begitu juga perlakuan kasar di Thaif di saat dia itu mengajak gitu kan, mengajak ke jalan Islam, tapi perlakuan mereka begitu kasar. Nah, seperti itu. Jadi hiburan yang diberikan Allah itu disebut juga dengan apa? Mukjizat yang diberikan Allah. Artinya apa? Allah sedang menunjukkan kuasanya. Allah sedang menunjukkan kuasanya dari yang tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia. Nah, mungkin orang bertanya, bisakah dalam waktu 1 malam bisa sampai ke langit ke-7? Nah, seperti itu. Bisa dari Masjidil Aqsa gitu kan. Gitu bisa langsung berdialog lagi, dikabarkan dengan para nabi, Nabi Musa yang di saat itu dia berjumpa di sana gitu kan, di langit itu mengatakan, umatmu nggak akan sanggup dengan 50, pergilah lagi, minta lagi. Berarti apa? Harus lagi kembali lagi, minta pengurangan lagi. Nah, itu secara logika, secara akal manusia itu suatu hal yang nggak mungkin gitu kan. Tapi itulah Allah yang maha kuasa. Nah, gitu kan. Ini juga untuk ujian bagi umat-umat
Muslim ini tadi. Karena apa? Bagi sebagian ada yang mempercayainya dan sebagian lagi bahkan tidak mempercayainya. Jadi ujian keimanan kepada orang-orang di saat itu. Nah, yang percaya itu siapa? Kita ngelihat keimanan Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan? Di saat dikatakan bahwasanya berangkatnya Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa segitu dengan waktu yang segitu cepat, padahal orang-orang Quraisy mengatakan itu berbulan baru sampai. Tapi di saat itu membenarkan, gitu kan, membenarkan Abu Bakar As-Siddiq tadi. Karena apa? Dia sangat yakin Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Artinya itulah di saat itu diberikan gelar untuk Abu Bakar jadi As-Siddiq yang membenarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi selain di situ memang kan sebelumnya itu kan kaum muslim itu sudah sholat gitu kan 2 kali. Nah, seperti itu. Tapi di saat ini tadi udah perintah sholat menjadi yang 50 menjadi 5 kali. Makanya dihitung pahala sholat itu 50. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya gitu kan, bahwasanya kita lihat di sini gitu kan, dari 3 dimensi. Kalau kita lihat tadi dari dimensi spiritual tadi yang mana gitu kan, di saat Rasulullah diajak malaikat Jibril keliling-keliling gitu kan, di saat dia itu melihat di neraka itu ada seseorang itu yang mulutnya lebar gitu kan, dia itu masuk makan bola-bola api hingga keluar dari anusnya. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah yang dia lakukan? Nah, dikatakan sesungguhnya dia waktu hidup di dunia itu memakan harta anak yatim. Berarti suatu yang mengerikan, mengambil hak anak yatim. Setelah itu Rasulullah melihat lagi ada seorang yang dia itu berjalan dengan perut yang sangat besar gitu kan, terlunglai hingga mendekatkan api neraka, dia sampai lemas. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang lagi seperti besar perutnya itu, dikatakan, wahai Jibril, apa yang dilakukannya ini gitu kan? Yang dilakukan ini suatu dia adalah pemakan riba. Na'udzubillah min zalik, ya Allah, begitu mengerikan. Nah, jadi keimanan gitu kan, selain yang pemakan riba, selain juga ada lagi yang di situ dikisahkan bagaimana seorang yang dia itu yang dia itu mereka jalan gitu kan, yang bibirnya tuh digunting gitu, laki-laki yang bibirnya tuh digunting dengan apa? Dengan gunting api. Kita bayangkan nggak kalau gunting untuk di dunia itu mungkin hanya gunting besi ya, tapi kalau di sana guntingnya dari api neraka. Dia tuh siapakah mereka? Wahai Jibril, dikatakan Rasulullah, dan mereka itu adalah para khatib dari kalangan umatmu. Mereka memerintah kebaikan kepada orang lain, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Mereka membaca Al-Quran, apakah mereka tidak memikirkannya? Jadi gini, banyak gitu kan orang-orang yang dia itu gitu kan, dia menyeru gitu kan, para khatib yang menyeru, tapi dia tidak melakukannya. Jadi orang-orang tipe yang munafik. Nah, seperti itu. Dia membaca Al-Quran, dia menyerukannya, tapi dia nggak mau mengamalkannya dan dia mengabaikannya. Ya, jadi untuk orang-orang yang rakus jabatan, yang suka menebar fitnah gitu kan, itu ya begitu mengerikan. Jadi perjalanan Rasulullah itu di saat dibawa keliling-keliling melihat neraka gitu kan, bahwasanya keimanan kita tadi ya kan, itu kan sudah dikabarkan, itu bagi orang yang beriman itu tambah takut. Karena apa? Takut karena Rasulullah sudah menyaksikan langsung. Nah, selanjutnya ya, Islam itu tidak hanya sekedar agama spiritual aja atau ibadah, akhlak, nah seperti itu, tidak, tapi dia adalah ideologi yang sudah paripurna. Artinya kalau sebuah ideologi dia itu udah diterapkan semuanya dari semua lini kehidupan, mau dari sisi ininya ya kan, dari sisi ibadah gitu kan, dari sisi juga bagaimana mengatur sumber daya alam, begitu juga dengan tata pergaulan, begitu juga dengan bagaimana sanksi dan ukubat. Nah, seperti itu sudah paripurna, dan tentu gitu kan sudah yang
paling sudah dikatakan paripurna berarti karena sudah dicontohkan oleh dengan Rasulullah dan diikuti oleh para khulafaur rasyidin, yang mana dilanjutkan setelahnya itu dengan khalifah-khalifah selanjutnya. Nah, ada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya telah dijanjikan gitu kan oleh Nabi SAW, yang artinya sungguh Allah telah mendekatkan bumi ini untukku, lalu aku melihat bagian timur dan baratnya, sungguh kekuasaan umatku akan mencapai seluruh wilayah yang diperlihatkan kepadaku. Cobalah kita bayangkan, ini apabila kita mengimani Rasul, sudah dikabarkan, karena Rasulullah itu di saat menyampaikan tidak dengan hawa nafsu, tapi itu semuanya dari Allah. Nah, seperti itu. Jadi di saat sudah disampaikan kepada kita, nanti Islam itu akan tegak. Nah, Islam itu akan bersatu dari timur dan barat. Nah, jadi itu tadi ya, hadis riwayat Abu Daud tadi itu sudah menjadi apa ya, momen yang memang kita yakini. Kita yakin itu akan tegak, nah gitu. Tapi kalau kita kembali gitu kan, tentu yang seperti apa ya, tentu yang mengikuti seperti kenabian, khilafah ala minhaji nubuah, nah seperti itu. Nah, yang mana ini juga para ulama sudah dari 4 mazhab tadi sudah meyakini, sudah mengabarkan, nah seperti itu kan. Hanya sedikit saja dari segolongan aja yang dia itu mengingkari. Jadi buat seperti kita gitu ya, apa sih fungsi kita sebagai umat Rasulullah? Tentu kita yakin dan kita ikut turun untuk memperjuangkannya gitu kan. Karena apa? Di saat sudah disampaikan akan tegak, berarti kan pilihan buat kita, nah gitu kan. Pilihan buat kita mau mengkajinya, mau mengkaji Islamnya dan mau memperjuangkannya gitu. Jadi kita di posisi yang seperti apa sekarang ini? Di posisi yang kita itu ada perjuangan loh. Ada perjuangan loh di sini. Karena apa? Perjuangan kita itu untuk menyampaikan kepada umat bahwasanya akan tegaknya khilafah nanti. Yang mana akan seperti metode kenabian lagi. Karena apa? Karena keimanan kita. Jadi keimanan kita tadi itu ya harus memang 100% ya. Jangan ada terragukan sedikit pun. Karena iman yang diminta itu adalah iman yang 100% percaya dan yakin apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Nah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan, sudah dijabarkan oleh Ustazah Nurul Jannah ya, bagaimana Isra Mi'raj itu dipandang dari 3 dimensinya. Nah, ini Ustazah ada pertanyaan gitu kan, apa nih hikmah gitu dari peristiwa Isra Mi'raj ini ya, selain dari pergi Rasulullah kan, dari pada peristiwa ini, selain bagaimana perintah sholat, selain dari itu Hikmah dari Isra dan Mi'raj ini gitu kan, kalau yang sudah kita kaji gitu kan, bahwasanya selain perintah sholat itu kita udah tahu ya, biar kayak mana pun kita udah tahu itu kewajiban sholat dan kita harus melaksanakannya. Nah, begitu juga akhlaknya, akhlak Rasulullah juga kita akan menirunya. Nah, selanjutnya apa? Kalau mungkin ya, yang paling tancap di hati kita itu kabar yang disampaikan Rasulullah itu keimanannya para sahabat tadi. Jadi di saat itu mereka yakin gitu kan, yakin yang perjalanan yang tidak mungkin dengan secara logika, tapi Abu Bakar As-Siddiq itu meyakini. Jadi keimanan Abu Bakar itu melebihi dari seluruh manusia. Nah, seperti itu. Nah, kita ngambil hikmahnya seperti apa? Berarti apabila dikabarkan selain tadi sholat, neraka, surga, tapi kita juga yakin bahwasanya di saat Rasulullah menyampaikan akan tegaknya khilafah. Karena yang jarang itu orang tuh percayanya itu. ya. Kan itu seperti mimpi gitu katanya ya kan, itu mimpi, ini khayalan, nah seperti itu kan. Jadi bagaimana kalau dibilang khayalan? Jadi kalau sudah Rasulullah menyampaikan berarti itu udah akan terjadi gitu, itu kan pasti terjadi nanti. Kenapa? Bagaimana juga Rasulullah menyampaikan di saat dia Mi'raj,
Nah begitu juga kita di saat yang lain dia berbicara menyampaikan akan tegak lagi bumi dan barat itu bersatu. Aku melihat jadi begitu luasnya nanti Islam itu memimpin dunia gitu kan, akan tegaknya lagi khilafah, alamin haji nubuwah. Itu kan suatu yang harus kita yakini, kita percaya. Karena apa? Semuanya itu tadi kita lihat gini ya, itu yang kurang dari kaum muslimin sekarang. Karena masih mereka menyebutkan itu hanya mimpi, itu hanya khayalan yang nggak mungkin terjadi. Bagaimana bisa bersatu kaum muslimin itu? Ada situ beragam suku, beragam agama. Nah seperti itu. Itu yang orang belum percaya, belum 100%. Jadi bagi kita yang sudah meyakini gitu kan, hikmahnya kita tambah taat, kita tambah meyakini, kita tambah bersemangat, tambah mau berjuang, tambah mau berdakwah, tambah mau menyampaikan, tambah mau share gitu kan untuk dunia mayanya, baik itu ya ini ya dunia maya juga, dunia nyatanya juga gitu ya. Jadi itu tadi hikmah yang bisa kita ambil. Yakin dan tancap 100% apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tadi, dan itu memacu semangat kita. Nah, kalau kita sudah terpacu semangat kita, tentu kita ingin mengajak orang lain juga, ya kan? Nah, seperti itu. Biar terpatahkan yang mereka bilang itu mimpi, itu hal yang khayalan, utopis, itu semuanya seperti itu. Seperti mereka itu ini ya, seperti Nabi Nuh di saat itu membuat perahu, itu kan ditertawain. Ini ngapain, nggak musim hujan, nggak musim apa-apa, tapi kok buat perahu, kan banyak yang tertawa. Mungkin sekarang kita gitu juga gitu kan, ditertawai, diejek, di apa gitu kan. Tapi yakin aja karena yang dikabarkan oleh Rasulullah. Nah seperti itu. Nah bagaimana Nabi Nuh tadi juga yakin 100% karena sudah disampaikan oleh Allah. Nah itu ya, seperti itulah hikmahnya. Jadi kita meyakini hanya aturan Allah lah yang mensejahterakan, yang sesuai dengan fitrah manusia tadi. Ya kembali lagi ke syariah dan khilafahnya tadi. Nah, alhamdulillah, masya Allah sekali ya jawabannya, ya kan. Jadi hikmahnya itu bukan hanya sekedar kita melihat peristiwanya saja, tapi banyak ya kan hikmah-hikmah di dalamnya. Bahwasanya perintah-perintah yang Rasulullah sampaikan itu harus kita yakini seperti itu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Ustazah, apakah Isra Mi'raj itu kita hanya ikut pengajian saja? Jadi pertanyaannya, apakah apabila Isra Mi'raj itu kita hanya ikut kajian-kajian saja, pengajian. Tapi gini ya, maksudnya tadi itu pengajian itu bagus ya, karena situ banyak para malaikat di situ yang berkumpul, yang mendoakan. Dan situ kan yang apalagi situ dibahas kajian Islam ya, yang tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu sangat bagus gitu kan. Tapi gitu tidak hanya sekedar ini ya, momen yang ini mungkin ya di masa dulu gitu kan, yang udah Isra Mi'raj ya udah bawa ini ya, bawa makanan, atau kita nanti dengar ya udah berlalu gitu kan. Ya udah apa yang diinikan. Biasanya kalau dulu ya masih kecil ya udah paling kisah tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah tadi, ya wajib sholat tadi, seperti itu. Nah kalau kita kembali lagi bahwasanya kalau pengajian yang dikatakan tadi itu kajiannya tentang Islam kafah, itu ya memang harus kita upayakan. Kita kenapa? Pengajian yang Islam kafah tadi situ kan membahas semua sisi gitu kan, semua permasalahan kayak tadi yang 3 dimensi tadi. Mulai dari situ kan kita membahas tentang spiritualnya, dibahas tentang juga dengan ideologisnya, begitu dibahas tentang politiknya tadi gitu. Kalau di situ untuk menyadarkan umat, berarti kan kita mengundang orang tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang dari baik itu dari organisasi apapun ataupun dari ustadz dan ustazah gitu kan, itu bagus gitu. Tapi tidak hanya sekedar ini ya gitu, hanya sekedar kita misalnya ada acara, ada tausiah udah pulang, tapi nggak mampu membuka pemikirannya dan nggak mampu mengamalkan. Karena merubah diri, kalau kita lihat kan dari dulu ya, mohon maaf ya, dulu itu kan kayak gitu. Apabila udah ini ya, udah siap, udah selesai gitu kan, pergi ke masjid ya nutup aurat gitu kan, nutup aurat dengan apa, bawa makanan, kita senang karena kita senang kan gitu kan.
Setelah itu pulang, oh udah kita buka aurat lagi. Nauzubillah, ada yang lagi yang melanggar syariat lagi gitu kan, perintah sholat ya ninggalkan sholat juga, bolong-bolong juga sholatnya gitu kan, nggak seperti itu. Nah seperti itu, jadi bisa dilihat lagi pengajian yang seperti apa yang harus kita ikuti tadi ya. Tentu pengajian yang Islam yang kafah membahas seluruh dari 3 dimensi tadi, yang akan membuka pemikiran kita tadi, yang mencerdaskan kita juga gitu kan. Tentu kita mengajak orang lain pun untuk mendukung dakwah ini atau bersama-sama berjuang. Nah seperti itu aja ya yang bisa saya jawab. Nah, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan ya hari ini. Nah, seperti itulah ya utifillah semuanya, bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar hal spiritual saja ya Ustazah ya, tapi dari semua yang Rasulullah sampaikan, dari segi politiknya, ideologisnya, itu harus kita jalankan, harus kita amalkan apapun yang Rasulullah perintahkan. Karena apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah, baik itu perbuatan, ya kan, sikapnya Rasulullah itu adalah hukum ya gitu. Yang harus kita lakukan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penyampaiannya. Alhamdulillah juga sudah selesai acara kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini, Masya Allah, di sore hari ini. Ya, alhamdulillah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan bunga